yang terpenting, hanya Allah yang memberikan ilmu pengenalan kepada Allah, kepada siapapun yang dikehendakinya dan sekehendaknya. Anda tidak akan mendapatkan ilmu mengenal Allah dengan mencarinya, namun Anda hanya akan mendapatkannya dengan memintanya. Maka janganlah mengandalkan perbuatan Anda, tapi andalkanlah Allah. Pada hakikatnya segala sesuatu berasal dari Allah, termasuk setiap manusia dan segala perbuatannya. Seluruh alam semesta berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan tidak ada yang memuat Allah, tetapi Allah yang memuat segalanya. Dan tidak ada zat atau gagasan di alam nyata maupun di alam gaib yang dapat disetarakan dengan Allah. Allah tidak menyerupai apapun. Jika Anda mempunyai suatu gagasan tentang Allah, maka Allah tidak seperti gagasan Anda, Andalah gagasan Allah. Seluruh ciptaan adalah gagasan Allah. Untuk memahami perkara ini, Anda harus bersujud di hadapan Allah, sebelum Anda dapat berdiri, rukuk, sujud, dan duduk di hadirat Allah, dengan cara yang sama sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah berdiri, rukuk, sujud, dan duduk di hadirat Allah, maka Anda belum dapat menghargai jalan Islam, ataupun memiliki ilmu sejati, yaitu ilmu mengenal yang nyata, Allah. Mengapa para Yahudi dan Kristen tidak bisa memiliki ilmu sejati, yaitu ilmu mengenal yang nyata, Allah, adalah karena mereka tidak melaksanakan salat yang sama dengan salat yang pernah dilaksanakan oleh para nabi masing-masing, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Secara salat Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam dan perkataan yang mereka ucapkan sudah punah untuk selamanya. Sebaliknya salatnya para muslim dan perkataan yang mereka ucapkan adalah sama dengan salat dan perkataan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Anda melafalkan Quran. Anda sedang melafalkan perkataan yang telah diucapkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Pada hakikatnya segala sesuatu berasal dari Allah, seluruh alam semesta, alam yang nyata maupun yang gaib di mulk, di malakut, dan di jabarut adalah pengejawantahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang menampilkan keindahan dan keagungan Allah. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, dan segala sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, semuanya berasal dari Allah. Dengan keputusan Allah, untuk memiliki ilmu pengenalan Allah, Anda harus mencampakkan semua pertimbangan nilai dan semua pertimbangan moral. Anda harus berhenti berpikir, agar hati Anda mengambil alih. Ketika Anda berhenti berpikir, kehidupan tidak akan berhenti, melainkan Anda memandangnya dari sudut lain. Tenangkanlah pikiran, dan belajarlah menyelami, bersihkanlah hatimu dengan berzikir, agar Anda dapat menemukan apa isi hatimu. Allah. Di hadits qudsi Allah berfirman melalui sabda Nabi Muhammad SAW, seluruh alam semesta tidak bisa memuat aku, tetapi hati seorang mumin bisa memuat aku. Pada hakikatnya yang ada hanya Allah. Di hadits qudsi Allah berfirman melalui sabda Nabi Muhammad SAW, La ilaha illallah artinya aku, dan hanyalah aku, kemanapun Anda memandang, di sanalah wajah Allah, segala sesuatu akan berakhir, kecuali wajah Allah. Tidak ada kenyataan, hanya ada yang nyata, hanya ada Allah. Allah membimbing siapapun yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Allah yang memberikan hidup dan Allah yang mencabut hidup, Allah yang menambah dan mengurangi nafkah. Di hadits qudsi Allah berfirman melalui sabda Nabi Muhammad SAW, Aku mengirim orang ke taman dan aku tak peduli. Aku mengirim orang ke api dan aku tak peduli. Allah adalah pelaku Anda dan perbuatan Anda, dan Anda bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Pada hari akhir Anda tidak akan ditanya mengenai perbuatan orang lain. Anda akan ditanya mengenai perbuatan Anda, dan Anda tidak akan memeriksa Allah, tapi Allah akan memeriksa Anda, dan bergantung pada perbuatan Anda di dunia ini, dan pada niat di balik perbuatan tersebut. Dan pada prasangka Anda kepada Allah, dan pada rahmat, serta murka Allah, Anda akan diperuntukkan ke api, atau diperuntukkan ke taman. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada daya untuk mengerjakan kebaikan kecuali dari Allah, tiada daya dan upaya, kecuali dari Allah. Anda tak berdaya, tapi putuskan pilihan Anda sekarang juga. Satu-satunya cara untuk mengikuti jalan Islam adalah
dengan bergaul bersama mereka yang berusaha sedaya upaya untuk mengikuti contoh masyarakat Muslim pertama yang telah berkumpul di sekeliling Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Pergaulan semacam itu hanya bisa ditemukan di sekeliling seseorang yang dicintai Allah dan dia mencintai serta takwa kepada Allah, yaitu wali Allah, kawan, dan kekasih Allah. Wali Allah adalah dia yang setelah Nabi Muhammad SAW paling mendekati penghayatan dan pemahamannya kepada Quran dan Sunnah. Wali Allah adalah laksana setetes dibanding samudera Nabi Muhammad SAW. Wali Allah adalah pembimbing yang terbaik. Karena Allah membimbing mereka yang dicintainya, dan tidak ada yang lebih dicintai Allah dibanding aulia. Aulia adalah mereka yang memiliki transaksi kehidupan Islam yang hidup, beserta hikmah-hikmah yang dikandungnya, yang telah menyebar melalui mata rantai penyebaran orang ke orang yang tak terputus, dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada para wali Allah di masa kini. Aulia masa kini adalah mereka yang paling mengetahui dan mengamalkan jalan Islam. Wali yang tertinggi derajatnya berjumpa dan bercakap dengan Nabi Muhammad SAW baik dalam mimpi atau dalam pandangan, dan ia menerima penegasan dan bimbingan kapan saja diperlukan. Pertolongan Nabi Muhammad SAW menyertai mereka setiap saat. Ketinggian ilmu aulia mengenai jalan-jalannya Muhammad hanya bisa dibandingkan ketinggian ilmu mereka mengenai tujuan akhirnya Allah. Aulia Allah mengenai Allah, inilah ilmu yang tertinggi. Dan ilmu inilah yang memberikan mereka ketetapan pada hakikat kehidupan. Ketetapan ada 3 tahap. 3 tahap ketetapan ini serumpama. Pertama, Anda dikabari bahwa di hutan terjadi kebakaran tanpa melihatnya Anda percaya kepada orang yang mengabarkan. Kedua, Anda melihat sendiri kebakaran di hutan, mendengar gemeretaknya dan mencium asapnya dan merasakan panasnya. Sehingga tidak tersisa lagi keraguan. Dan terakhir, Anda adalah api di hutan itu secara mutlak diubah dan binasa oleh dan di dalamnya. Taraf aulia tertinggi mencapai tahap ketetapan akhir. Arti dari pencapaian taraf itu adalah bahwa Allah mencintai mereka, dan ketika Allah mencintai mereka, maka Allah adalah lidah yang mereka pakai berbicara. Allah adalah tangan yang mereka pakai memegang. Allah adalah kaki yang mereka pakai berjalan. Karena inilah keridaan mereka adalah keridaan Allah, dan bimbingan mereka adalah bimbingan Allah, dan mereka adalah pembimbing yang terbaik, dan mereka tidak bisa disetarakan dengan sang pembimbing, Allah. Dan dari antara aulia Allah lah Mahdi akan muncul seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Mahdi adalah yang paling terbimbing di antara para pembimbing, dan seluruh muslim sejati akan mengenai ini. Kita harus membedakan antara transaksi kehidupan Islam yang hidup, yang telah tersebar dan dipelihara aulia, dengan agama Islam hampa yang dicipta dan diawetkan oleh mereka yang ilmunya didapat hanya dari buku-buku belaka. Aulia pun memanfaatkan buku-buku, namun mereka tidak mengandalkannya. Ilmu mereka terbit dari takwa kepada Allah dan atas karunia Allah. Apabila ilmu Anda bukan hasil ketakwaan kepada Allah, maka Anda telah tertipu. Seorang wali mulia di zaman lampau, Abu Yazid Al-Bistami, berkata kepada seorang yang hanya mengandalkan buku-buku semata, Anda mendapatkan ilmu dari yang mati. Tetapi kami mendapatkan ilmu dari yang hidup yang tak pernah mati. Seorang wali mulia lain di zaman lampau, Abu Al-Abbas Al-Mursi, berkata, jika Nabi Muhammad SAW meninggalkan tatapanku walau hanya sedetik, maka saya tidak akan menganggap diri saya sebagai muslim lagi. Setinggi-tingginya taraf yang dicapai oleh mereka, yang hanya mengandalkan buku-buku demi mendapatkan ilmu Islam, adalah kepastian tahap pertama. Mereka akan mencapai taman, insya Allah, namun mereka bukanlah pembimbing yang terbaik. Bahayanya mengikuti mereka adalah bisa jadi akhirnya Anda malah menyembah Islam bukan menyembah Allah. Artinya Anda menyalahpahami jalan sebagai tujuan. Jalan Islam sudah sedemikian rupa, hingga dengannya Anda bisa mencapai pengenalan kepada Allah dan menyembah Allah, dan pengenalan terbaik kepada Allah adalah memahami Allah. Dan seseorang yang memahami Allah akan menyembah Allah lebih mendalam dibanding dengan seseorang yang hanya memiliki pengetahuan betapapun banyaknya mengenai Allah. Seburuk-buruknya, mereka yang hanya mengandalkan buku-buku demi mendapatkan ilmu Islam akan membelokkan Anda dari Islam. Karena mereka tidak selalu beramal dengan apa yang mereka ketahui, gapailah ilmu hanya dari mereka yang beramal dengan apa yang mereka ketahui. Contohnya,
Apakah pemimpin masyarakat mereka seorang amil yang merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW? Tahukah masyarakat mereka dipimpin komite yang dipilih secara demokratis yang merupakan sunnah para Yahudi dan Kristen? Apakah jika terjadi perselisihan antara dua anggota masyarakat, maka mereka menghadap amil untuk memperoleh keputusan yang sesuai dengan Quran dan sunnah? Keputusan yang telah siap disepakati oleh mereka berdua sejak sebelum mereka menerimanya, ataukah mereka bersandar pada sistem hukum kafir untuk mendapatkan keputusan dan penindakannya? Apakah awal dan akhir bulan Ramadan diumumkan kepada masyarakat oleh amil setelah dia sendiri yakin bahwa bulan baru telah terlihat oleh dua orang saksi yang terpercaya? Ataukah perkara itu ditetapkan oleh panitia yang sebenarnya sudah menyepakati tanggal-tanggal awal dan akhir bulan Ramadan sebelumnya? Setelah mengacu pada almanak astronomi yang hanya bisa mencatat perakiraan ilmiah mengenai daur kebiasaan kelahiran bulan baru, tapi bukan ketika bulan baru itu dapat dilihat, dan yang pasti bukan kapan bulan baru itu akan betul-betul terlihat? Apakah pengumpulan dan penyaluran zakat diawasi oleh amir, ataukah oleh suatu panitia yang membiarkan perkara ini kepada hati nurani dan pilihan masyarakat masing-masing? Membiarkan setiap orang menakar zakatnya sendiri, lalu mencemplungkannya ke kotak sumbangan di masjid, atau disumbangkan sekehendak masing-masing dan dengan gampang mengabaikan mereka yang menolak atau lalai untuk menunaikan kewajiban ini? Apakah imam yang memimpin sholat berjemaah juga sang amir atau seseorang yang ditunjuk oleh amir, ataukah imam itu ditunjuk oleh dewan masjid yang mengupahinya? Apakah di masjid umum tersedia sarana-sarana terpisah untuk pria dan wanita, ataukah mereka bercampur bebas yang merupakan sunnah para Kristen, ataukah masjid menjadi tempat khusus pria yang merupakan sunnah para Yahudi? Dengan kata lain, apakah masyarakat itu memiliki Islam pada tingkah lakunya sebagaimana pada lidahnya? Biasanya mereka yang memiliki Islam pada tingkah lakunya juga berzikir dengan lidahnya dan dalam hatinya. Pertanda mereka yang sedang menempuh jalan hidup Nabi Muhammad SAW dan pertanda mereka yang sedang mengikuti contoh para pendahulunya, yaitu para Yahudi dan Kristen. Seperti kadal kabur keliangnya adalah teramat jelas bagi siapapun yang mau melihatnya. Gapailah ilmu hanya dari mereka yang perbuatannya dan perkataannya sama. Di zaman jahiliyah perkataan seorang disalahpahami sebagai perbuatannya. Manusia sejenis ini tidak berbuat karena keyakinan tapi karena kemudahan. Mereka takut kepada selain Allah dan mereka tidak takut kepada Allah. Mereka ini adalah makhluk bingung dan akan membingungkan siapapun yang mendengarkan atau mengikuti mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akan ada orang-orang yang mempunyai Al-Quran di lidahnya, tapi tidak ada di hatinya maupun pada perbuatannya. Beliau menyatakan bahwa mereka adalah manusia yang terburuk di dunia, mereka adalah munafikun, para penjilat, calon penghuni api yang paling dalam. Salah satu pertanda mereka adalah, mereka tidak mempunyai ketakutan di hatinya bahwa mungkin ada kemunafikan dalam hati mereka. Terkadang, mereka juga dapat dikenal karena biasanya mereka menganggap dirinya sebagai pakar Islam sebagaimana para pakar kafir menganggap dirinya sebagai pakar di bidang tertentu, dan ini akhirnya sering membuat mereka mengagungkan diri dan menghujat mu'minun. Walaupun mereka menggunakan kosakata Islami, lembaga-lembaga yang para munafikun rintis atau dukung sebenarnya dibentuk berasaskan lembaga-lembaga sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Bahkan serumpun, kini, lembaga-lembaga semacam itu biasa ditemukan di persada-persada muslim yang pemerintahannya dibentuk berasaskan model-model kafir bahkan dikendalikan oleh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Para munafikun kerap digunakan oleh pemerintahan yang korup guna menimba persetujuan dan penerimaan halayak padanya dengan menjanjikan halayak bahwa pemerintahan-pemerintahan ini adalah Islami. Sebagaimana yang dilakukan pada halayak di negara-negara kafir agar mereka menerima sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, yaitu dengan cara membuat halayak percaya kepada omongan para pakarnya. Begitu juga halayak di persada-persada muslim dibujuk agar menerima perembesan sistem itu ke dalam negeri-negeri mereka, karena halayak telah dibuat percaya oleh para pakar Islaminya yang mengatakan bahwa tata cara kafirun yang dipakai pemerintahan-pemerintahan mereka adalah Islami. Allah tidak selalu menampilkan siapa-siapa yang munafik.
tetapi sudah pasti jati diri mereka akan muncul dengan sendirinya bila mana ada perseteruan langsung antara kufr dan iman, karena pada saat itu para munafikun selalu memihak kufr dan melawan para muslim. Ini pertanda yang paten terhadap kebebalan mereka dan tipisnya keyakinan mereka kepada Allah. Hanya karena mereka memihak kafirun, mereka pikir kafirun akan menang. Merek Islam intelektual yang mereka pertahankan tiada hubungannya dengan transaksi Islam yang hidup sebagaimana yang dijawantahkan oleh Nabi Muhammad dan masyarakat awal Madinah Al-Munawwarah semata-mata karena mereka mengatakan begini dan mengamalkan selainnya. Agama Islam yang merupakan hasil produksi mereka, tak kurang dan tak lebih dari kufur dalam samaran, persis seperti agama-agama modern Yahudi dan Kristen yang juga merupakan kufur dalam samaran. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh ketiga agama jadi-jadian di atas adalah semuanya digalang oleh hierarki elit penguasa sebagai rahib-rahib yang ternyata, tapi tidak semua para Freemason. Semua berciri khas bahwa semua tidak menentang sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, tapi malah mendukungnya. Dan biasanya memberikan kesan terhormat dan terpandang pada sebagian upacara-upacara kafir ataupun acara-acara penduduk dengan cara melaksanakan upacara-upacara keagamaan atau bahkan pendapat-pendapat sah yang tertulis. Sebenarnya, mereka adalah bagian dari panggung sandiwara yang dibuat untuk halayak ramai dalam rangka menyerukan kegiatan-kegiatan elit penguasa Freemason yang sebenarnya. Tentu saja ada di antara para anggota petinggi ketiga agama itu yang tulus dalam pengamalannya dan benar-benar beribadat pada Tuhan. Tetapi andaikan mereka mau melihat ajaran nabinya masing-masing dengan lebih seksama, mereka akan lihat bahwa tiada di antara nabi-nabi mereka, bahkan di antara semua nabi yang memulai sebuah kerahiban, di mana mereka mengatakan Anda perlu kami, agar dapat mencapai Allah. Transaksi dengan Allah yang asli adalah langsung antara Anda dengan Allah, tanpa perantaraan, seluruh hidupmu adalah antara dirimu dengan Allah.